di tangga. Astaga. Kok saya yang ngerasain, Mbak, itu 2 kali. Padahal Bapak tuh nggak pernah kenal rokok tuh nggak pernah. Alhamdulillah saya sudah sampai di sini sudah berapa pekan ya. Pertama dulu kita sharing di rumah ya. Iya. Silaturahmi, alhamdulillah. Sekarang saya sudah sampai di tempat ini. Ini kamar nomor diisi. Ini kamar biasanya, jadi setelah kejadian itu kan kita, terlebih saya gitu, Bah, saya nggak berani ke atas gitu kan. Terus akhirnya kita tidurnya ya umpel-umpelan aja di sini, gitu kan. Terus habis itu saya udah pasrah sama Allah, Bismillah. Pokoknya Allah penolong saya, penolong kami, gitu kan. Samina wa atokna. Allah gimana engkau gitu kan. Kalau ada sesuatu ya tolong tunjukkan gitu kan. Habis itu tuh kayak ada keberanian gitu, Mbak. Ada keberanian, terus akhirnya kita bobok lagi di atas. Emang apa sih yang keluhannya Pak di sini Ibu nih? Bentar, Mbak. Saya kan kemarin itu kan saya orangnya pelupa gitu kan. Jadi di sini tuh kan 2 tahun, Mbak. Ada kejadian-kejadian udah tak rinci. Gitu. Oh boleh? Ji. Boleh, saya mau dengar. Bapak cerita dulu. Iya. Gimana? Kalau saya sih mungkin nggak nyadarin atau saya abaikan gitu. Karena nggak tahu ya, karena kalau istri saya katanya waktu itu di jam-jam tertentu sesuatu saya nggak dengar. Dengar sesuatu saya nggak dengar. Mungkin juga saya dengar tapi saya nggak ngerasa apa-apa gitu. Ya kalau saya yang waktu itu saya ceritain sih, jadi saya baru benar-benar mulai mikir saat istri saya bilang setelah di sini, karena memang ini yang saya tunjukkan. Oh ya. Dan itu malam-malam saya sendiri di atas. Jadinya mulai lihat ini gede. Ini nggak bisa di. Itu kenapa Pak? Saya nggak tahu ya. Jadi biasanya dulu awal di sini saya sering begadang kerja gitu kan. Mungkin ya dari pagi sampai mungkin jam 9 jam 10. Nanti jam 1 saya bangun sampai jam 10 lagi. Nah, suatu saat saya tidur itu di atas sendiri. Terus tiba-tiba saya kebangun seperti keseleo gitu tangan saya, kayak terkilir lah. Sejak malam itu saya rasakan. Waktu itu saya terpikir bahwa kebetulan saya punya teman. Dia pernah cerita ada masalah juga di bagian ini. Memang ada penyakit. Dan memang sekarang sudah alhamdulillah. Jadi saya sempat berpikir mungkin ya cerita saya mirip-mirip sama teman saya. Jadi saya belum kesangkut pautkan dengan itu. Sampai suatu saat istri saya cerita ada kejadian dengan anak saya. Dan sampai di kata-kata itu baru setelah di sini. Menurutnya saya nyambung gitu. Yang ini juga setelah di sini. Jadi selama ini saya juga nggak merasakan apa-apa, tapi kalau lagi diceritain gini, wah saya udah parno banget. Oh udah? Iya, saya emang agak penakut ya gitu. Bukan agak lagi penakut gitu. Jadi kalau nggak diceritain apa-apa, saya nggak merasa. Tapi begitu diceritain, waduh rasanya tuh kalau udah di atas nggak berani ke bawah, kalau udah di bawah nggak berani ke atas gitu. Jadi saya sebenarnya nggak merasa. Terus kemarin istri saya cerita, dia setiap pindah posisi dimanapun di dalam rumah ini,
itu kayak ada kerikil jatuh di plafon. Di plafon gitu bah, di plafon atas maupun di plafon bawah lantai gini. Setiap kali jadi di sini, mesti di situ tok gitu. Saya pindah ke kamar gitu, nanti kayak ada kerikil jatuh gitu, tok kayak gitu. Saya ke dapur juga kayak gitu, di atas pun juga begitu gitu loh bang. Nah saya itu bingung kalau misalkan di lantai atas, bayangan saya ya logika saya mungkin dari bangunan ini kan bangunan kan baru 2 tahun, jadi mungkin masih ada kerikil-kerikil, serpihan-serpihan bangunan gitu ya jatuh kalau di lantai atas. Nah kalau lantai bawah kan logikanya kan itu ada bondek, ini turun dari mana ya gitu. Kadang tuh saya tuh kadang takut, kadang ya apa ya kadang kita nggak paham gitu loh Mbak. Kok sering banget. Dan ternyata saya juga sering dengerin. Oh, Tapi nggak saya ini orang pasar. ya baik kan lah ya. Tapi begitu saya tahu saya jadi takut sendiri. Kacau ini saya bilang. Iya. Allah Akbar. Ya. Jadi aku pengen cerita dikit. Ya boleh, silakan. Kan karena aku tuh pelupa, makanya kan tak rinci dari awal dulu di sini kejadian apa yang aku rasa kayak gitu kan. Itu tak rinci gitu kan sama kejadian bapak yang dirasain kayak gitu tuh. Ada Tak pasien saya, rangkum gitu bang. pasien saya seperti gini juga ada. Begitu saya buka pengobatan kan di rumah saya pagi, datang dia bawa kertas coretan banyak banget. Tadi dulu saya abang yang lupa, jadi saya catat begitu. Ingat, oh ini bah, lanjut begini, ya, lebih begitu. Waktu ketemu abah kan, aku tuh perasaan dari rumah kan udah tak iniin, mau nanti mau ceritain ini bla bla bla. Begitu udah pulang lagi, ya kalau yang ini belum diceritain ya. Kalau telepon lagi nggak enak kan. Makanya Silakan. ini tak rinci. Jadi waktu pertama kali kesini gitu kan bang, kita kan tidurnya di atas tuh, di atas. Terus tiba-tiba tuh pas waktu subuh gitu, itu tuh kayak bau gas tuh bocor gitu loh bang. Jadi uap gas itu kan baunya ke atas gitu ya. Itu terus subuh. Terus padahal sebelumnya itu nggak ada kejadian kita tuh ada gas bocor atau apa gitu kan di rumah sebelumnya gitu kan. Orang itu juga selang baru gitu kan. Terus yang kedua itu banyak cacing gitu kan, banyak cacing di kamar mandi. Kamar di mana ini? Kamar mandi bawah bang. Cacingnya tuh gede-gede banget, bukan udah kayak itu apa namanya belut. Itu gede-gede banget. Itu kalau tak iniin tuh udah 3 kali. Terus kadang kelambang tuh kadang mundar mandir gitu kan. Kadang di tangga juga gitu kan. Nggak gede banget sih bah, kalau paling ya seginian gitu. Ada juga yang agak kecil gitu. Terus ini kadang kalau mulai jam 11 malam tuh, jam 11 malam tuh sering ada bau gosong gitu, orang bau masakan gosong gitu kan. Seringnya tuh di sini, di sini gitu kan. Itu mesti mulai jam 11. Kalau misalkan saya tidur duluan, misalkan jam 10, mesti jam 11 tuh mesti bangun gitu kan. Bau gitu kan, kalau nggak gitu ya kabel gosong gitu kan. Kalau nggak gitu bau orang rokok itu di tangga. Bau rokok? Bau rokok, saya yang ngerasain bah itu 2 kali. Padahal bapak tuh nggak pernah, kenal rokok tuh nggak pernah. Merek rokok juga nggak ngerti dia, tapi saya tuh bau gitu kan. Baunya kayak bau rokok zaman dulu itu loh, bahkan aku kan dari kampung, dari Jogja. Tahu lah ya. Kalau kan ngelintingan kayak gitu tuh tahu, jadi bisa bedain itu rokok kakek-kakek zaman Mbak Mola sama rokok filter itu kan beda tuh baunya, jadi kayak bau tembakau zaman dulu gitu. Terus abis itu waktu saya tidur di sini tuh kayak saya itu mimpi gitu kan, mimpi kayak ada laki-laki hitam, semuanya tuh hitam gitu bang, hitam tapi wajahnya tuh menghadap ke sana gitu kayak mau masuk rumah gitu kan. Aku tuh udah teriak, mas kalian itu pintunya ditutup gitu kan, pintunya gitu kan, ada orang mau masuk gitu, hitam semua tuh bang. Tapi nggak gede banget tuh kan, tapi hitam semua gitu kan. Terus
Habis itu kadang kalau ada langkah kaki ke atas tuh ke tangga. Nah, terus kadang juga ada, misalkan kita semua di bawah tuh, kayak ada yang dorong meja gitu. Kalau itu anak yang denger, krek gitu kan, kayak meja tuh kayak didorong gitu. Terus ya itu tadi yang jam 4 pagi ayah nemuin ular. Yang nemuin? Ya itu Aku subuh-subuh. kisaran waktunya tuh kalau pernah ingat berita ditemuin anak ular kobra di daerah Citayam. Pas rame-rame ada berita saya pikir itu bagian dari itu gitu. Tapi beberapa hari setelahnya istri saya bilang, kok setelah di sini, ini jangan kemana. Tadinya saya sempat takut, wah ini ada induknya nih. Takut aja ini betul. Baik. Terus ada lagi, Bah. Jadi selama ini itu sebelum Ramadan gitu kan, saya tuh sering ketutan gitu loh, Bang. Ketutan di bawah kulit gitu. Jadi kayak ketutan nut, abis itu tuh kayak gerak-gerak kayak gitu loh, Bang. Bagaimana? Itu tuh ganti-ganti kadang di kaki, kadang di paha, kadang di sini, seringnya tuh di tangan gitu kan. Cut, terus kayak gremet gitu kan. Orang bahasa Jawanya gitu, kayak gremet gitu. Nah setelah Ramadan itu bau-bau tuh hilang, Bah. Bau jam 11 malam tuh hilang sama sekali, nggak ada. Saya tuh nggak nemuin. Padahal selama 2 tahun tuh saya yang sering mencium tuh saya jadi parno banget gitu kan. Itu bau-bau tuh hilang. Terus abis itu anak tuh muncul sering gatal-gatal gitu, Bah. Dia bagaimana ya bisa? Kaki, yang seringnya tuh kaki terus sama perut gitu. Anak laki. Saya kemarin nih baru injak tadi di depan. Ada giling-giling besar banget. Ada giling-giling besar. Bukan saya yang takut itu. Tapi giling-gilingnya lumayan. Kalau menurut saya ini lumayan, ya, lumayan besar. Dan coba mau berinteraksi tadi itu, bagaimana, ngapain lah, apa segala macam ya. Yang jelas pertama saya kenal ini satu lagi. Yang kedua sebagai penengah, supaya tidak lagi mereka mengganggu usia dan sebagainya. Ya. Terus yang ketiga, ibu kan mau mendeteksi, benar nggak sih ini saya dikerjain orang atau orang dan sebagainya. Jadi kayak ada yang ini bapak atau ibu kita mau ada bisa. Saya butuh air nanti buat ibu, buat bapak, ya. Terus kalau memang diizinkan saya juga akan meng-cross check setiap ruangan sampai dengan yang bapak bilang atau ibu bilang di bagian yang pasti dong ada bagian-bagian yang memang menurut ibu atau bapak kok beda ya ketika saya ada di sini, misalnya ruangan ini saya kok beda ya ketika ada saya di sini, hawanya kok merinding dan sebagainya. Itu pasti ada satu ruangan pada bagian itu yang buat bapak ibu ataupun si anak ya itu merasakan yang ada ganjilan. Selain ibu sama bapak sama anak berapa orang, Pak? Lumayan. Dulu ini tempatnya mungkin bekas apa kali ya? Kebun kali. Dulu sih kayak kata orang-orang sih kan tanah kosong gitu ya, saya. Gimana? Kan tanah kosong gitu. Dulu kan daerah sini kan sepi. Dari Victor sampai Parung sepi ya. Terus ada perumahan ini kan mulai agak ramai. Sekarang kan ke arah Parung kan udah mulai ramai. Baik, saya langsung ke lokasi aja ya. Saya cek cuma orang sebentar. Ini kamar tidur kan ini buat tamu gitu kan dulunya emang. Oh ya. Iya.
Jadi ada energi negatif yang besar juga nih di bawah sini Bu ya. Di mana tuh Pak? Di sini nih ada energi negatif yang sangat besar. Oh ya Allah. Oke, saya kunci dulu. Baik, kita kunci satu, saya cek lagi. Jadi ada energi besar di situ, cuma saya kunci dulu supaya tidak meninggalkan area. Ini kamar mandi ini Pak. Sama buat sumur. Iya. Gitu. Oke. Oh. Oh. Ada sosok. Saya ceritakan nih. Bisik-bisik aja. Iya. Pak. Jadi ada sosok perempuan di pojok. Oh, Ya. Ini. Mari kita mulai analisis. Sesuatu yang kami nggak paham gitu. Kalau dulu ini seperti bekas ada pohon di sini. Sebelum dibangunnya ada pohon besar di belakang sini. Nah, saya rasakan seperti bekas pohon durian. Cuma untuk astralnya ada beberapa, tapi memang aslinya sini ya. Ada anak kecil sama satu lagi seperti perempuan tapi remaja. Oke. Mana lagi ke atas saya boleh? Saya boleh ke atas. Mangga. Iya. Oke. Ini kosong. Dipakai sholat kan? Baru sholat ya? Dari sholat sama Iya. kamar kerja gitu kan. Kadang kalau itu ngerjain apa PR gitu kan bisa sering dipakai sholat. Iya, alhamdulillah. Kita sholat. Kamarnya panas. Ada juga ya. Lagi panas, tapi dipakai sholat terus aja Bu. Pakai sholat. Sebenarnya sih kalau bicara pakai sholat, setiap ruangan kalau memang dulunya sering kosong, nah nggak beneran pindah-pindah sholat. Terusnya bisa gitu Pak. Jadi kebiasaan saya, kalau saya kedatang suatu tempat rumah yang baru saya tempati, biasanya setiap ruangan itu saya pakai sholat. Setiap ruangan saya sholat, terus setiap ruangan lagi saya pakai sholat, setiap ruangan saya sholat. Dan setiap ruangan itu saya selalu kumandangkan azan. Gitu Pak. Ya saya baru nih sini. Biasanya saya kumandangkan azan. Ntar di ruangan yang lain saya kumandangkan azan lagi. Ruangan lain saya kumandangkan azan lagi. Nah buat teman-teman kalau rumah baru, misalnya baru mau tempati di sini, coba dengan penetrasan sendiri. Jadi bisa setiap ruangan itu digunakan sholat. Kamar ini hari ini zuhur misalnya sholat di sini. Coba saya asar sholat sebelah terus ruangan sana. Maghrib ruangan sana, isya ruangan sana misalnya. Subuh di ruangan mana. Usahakan itu dipakai sholat dulu ketika rumah baru. Mana lagi? Itu sendiri ya. Oh, ini kamar siapa? Kamar adik. Ini? Oh mandi ya. Oke, berarti sudah. Ini besar sebenarnya di bawah. Oh. Kalau di atas nih
cuma rumah mengikut mereka yang asli ya di sini. Itu hanya asalnya kalau orang bilang udah mandir. Udah mandir. Sering ada. Iya, jalan ya. Terus saya bilang ada kecil, sosok anak kecil itu yang ikut dari bawah ke atas. Jadi aktivitas mereka. Nah ini mungkin dulunya sebelum dibangun rumah ini ada orang mungkin yang meninggalkan barang pusaka tersebut. Ada sengaja dibuang, ditanam kubur kan. Akhirnya mungkin sudah lama terus dibangun rumah ini itu sudah ada. Gitu. Dan kalau barang itu sudah ada berarti kan satu wadah rumah tempat yang dampaknya adalah pasti akan membawa pengaruh negatif, ya, karena kan sudah tidak bertuah. Jadi wadah, jadi sarana tempat, dan itu menjadi mengundang energi negatif sekeliling untuk singgah ke situ. Jadi kalau memang mau saya lakukan pengangkatan di bawah kedua orang tadi. Nah, tangan saya nggak ada beban ya. So. Ini bagian yang tadi saya sampaikan bahwa ini bagian yang kita sudah kunci Pak, ya. Bagian-bagian ini yang sudah kita kunci. Jadi saya coba menarik energi negatif yang di sini Pak. Kalau saya lihat sosok wujud barangnya, bendanya ini Pak, ini barang tua, seperti dia tombak. Jadi gagangnya begini Pak nih. Kalau saya lihat ya, tombak. Cuman kayaknya sudah dimakan usia. Terus sudah dimakan usia. Saya minta tisu dong, agak ini. Megang bilahnya agak nyetrum. Ya, jadi ini seperti sudah dimakan usia Pak. Sebenarnya kalau yang saya lihat mungkin agak besar nih tadinya, dan ini sudah kropos tipis. Dan sebentar saya coba. Dan ini pembuatannya bukan digetok pakai alat. Empunya ini membuatnya pakai tangan Bu. Pakai tangan dia dibentuk sedemikian rupa. Jadi empunya ini sapi kalau saya lihat ya. Jadi tidak tempak seperti itu, tapi dia ini dibentuknya menggunakan tangan dia. Gitu Pak. Bentar saya kosong Pak ya. Ya, jadi terus sini sudah ada combongnya loh. Saking tuanya dia ada combongnya. Ini sudah kita angkat. Sebetulnya ini memang peninggalan orang dulu, cuma dia ditanam, dikubur. Kalau yang saya lihat dari awal ini sekitar kedalamannya, maaf ya, kalau kita gali secara real, kita gali kedalaman ini sekitar 12-13 meter. Kalau kita gali, tapi biasanya kalaupun gali secara ini agak susah juga nemuin. Biasanya kalau kita nggak kunci, tadi sudah saya kunci. Kalau nggak kunci biasanya suka pindah-pindah. Ada yang seperti itu Pak. Digali katanya di sini, digali nggak tahu nggak ada, pindah ke sana, digali ke sana, ada. Akhirnya setelah dikunci ke sana, cek baru dia nggak kemana-mana, digali ada. Gitu. Nah kejadian seperti itu. Nah ini Pak, sosok barangnya. Kalau saya lihat itu lebih besar, cuman dia ini tempahan orang dulu Bu. Jadi kalau yang saya lihat tadi pembuatannya dia tidak menggunakan alat, tapi menggunakan tangan pembentukannya.
Ya, Bapak mau pegang? Enggak? Enggak? Baik, saya ke depan ya. Ibu bantu doa tentunya, setidaknya yang negatif ini bisa saya tarik ya. Saya mau izin sama ibu. Kalau bapak nggak sanggup melihat, ya boleh di sini dulu saja. Nanti kita coba lihat reaksinya ya. Baik, teman-teman. Nah, ini yang saya bahaya, ada beberapa energi negatif yang sangat besar di bagian sudut ini ya. Di bagian sudut ini Abah akan coba melakukan penaikan energi negatif ya, mudah-mudahan bisa lah kita tarik ya energi negatif keluarga di sini nih diteror dengan hal-hal yang yang membuat si milik rumah ini merasa tidak nyaman ya. Ini mungkin saya akan gunakan pada ember ini teman-teman ya. Saya mau menarikan energi negatif, saya akan coba kumpulkan dalam satu wadah. Di wadah ini mudah-mudahan bisa tarik ya. Ini saya coba kosong. Ya, tidak apa-apa ya. Kita coba sini. Terus nanti mungkin kamera bisa kita pasang di sini supaya bisa bisa melihat kondisi ketika saya lakukan penarikan. Mungkin saya juga akan nariknya dari sebelah sana ya. Satu kamera mungkin bisa dipasang di pantengin di sini ya, gitu ya. Nah, udah cukup lakukan penarikan di sini. Allah Akbar. Nah, teman-teman tadi sudah dengar Abel melakukan penarikan energi negatif yang sangat besar sekali. Bu, dengar keras sekali. Hah? Dengar banget. Kencang sekali. Kencang. Saya nggak pakai apa-apa loh ya. Iya. Ibu sering ngikutin Abah. Sering ngikutin. Ya Allah ya. Ya, kita lihat ya. Saya coba sini Ibu. Sini Ibu. Bu nih. Ini kita wadah kosong tadi Bu ya. Iya. Ini mohon maaf embernya jadi pecah Bu. Nggak apa-apa. Ya Allah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa ya? Nggak apa-apa. Embernya jadi pecah. Teman-teman ember Ibu jadi pecah nih, kena ganti Nggak kan nih. apa-apa. Nggak usah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya, bantuin kami. Amin ya Allah. Jadi teman-teman kita sudah tarik beberapa energi negatif. Termasuk tadi yang saya bilang ada beberapa negatif di belakang itu bekas pohon. Sangat pengaruh sekali negatifnya, bolak-balik belakang energi negatif yang sangat besar. Ada astral yang di sini. Memang saya tidak pernah mengusik. Sebelum ibu ada. Tapi saya dikomunikasi supaya itu tidak mengganggu musik keluarga ibu di sini. Tapi yang tanda kutip ini yang saya hancurkan, yang saya tarik. Ya, energi negatif itu yang membuat ketidaknyamanan ibu dan keluarga. Jadi ledakan ini adalah ledakan yang memang saya tarik semua. Ya, dari sini, dari depan, belakang semua. Makanya kenapa saya lakukan di sini? Karena di sini sudut pojok tempat mereka berkumpul. Ya, maafin. Nah, teman-teman, alhamdulillah hari ini Abah sudah melakukan penetralisiran, pembersihan juga penarikan benda pusaka peninggalan orang dulu yang sifatnya karena tidak ada pemiliknya dan tidak terawat sehingga mengundang energi negatif sekeliling yang ada di sini untuk menetap di sini, sehingga pada dampaknya adalah ketidaknyamanan tentunya, gitu teman-teman. Alhamdulillah. Jadi ibu tidak usah lagi berpikiran bahwa ada yang ngirim. Ya Pak ya. Ini saya lihat Bapak nih takut ini. Iya. Diamnya Bapak ini diam was-was. Kalau udah aman Pak. Ya. Iya Pak. Aman, banyak. Tentunya dengan adanya ini, hikmahnya adalah kita harus semakin lebih dekat kepada Allah. Iya dong.
Iya, kita harus semakin lebih dekat kepada Allah, semakin kita banyak minta perlindungan sama Yang Maha Kuasa, bukan kepada yang lain. Karena yang di dunia ini semuanya makhluk. Jadi kita minta sama Allah. Terus saya mohon maaf tadi saya lancang ke sini itu Allah ya. Saya mohon maaf, kebiasaan saya kalau diundang ya begitu. Kaprak-kaprak, ngacak-ngacak, pengen tahu aja, keponya saya gede kalau di sampai rumah orang. Kenapa? Karena banyak yang negatif. Bapak mungkin lihat saya tadi, mata saya sudah begini-gini. Ya, ibu juga lihat, mata saya udah berat di sini, Bu. Saya sudah bikin malas di sini tadi. Ibu ngomong mata saya udah begini, Bu. Kalau mungkin dari belakang kamera dia nangkep mata saya tadi udah begini. Itu seolah-olah saya mau bikin malas di sini tuh. Gitu. Ya sekarang saya seger lagi. Jadi aduh mata saya dibikin begini. Ibu ngomong tuh mata saya udah lengket. Kayak kemarin Mbak, kita tuh mau ke silaturahmi ke tempat apa? 3 kali Mbak, ya Allah. Apa? Muter-muter? Iya muter-muter doang gitu kan. Dari mana tuh ya? Dari pasar, muter lagi sampai danau, telepon mbaknya lagi, Mbak kemana Mbak? Terus akhirnya muter lagi, muter sampai ketiga kali, udahlah pasrah sama Allah, mungkin memang belum jodohnya gitu kan. Akhirnya kita langsung parkir, seret gitu kan, telepon mbaknya deh gitu kan. Di situ ada pemulung Mbak. Bismillah, aku sodako, semoga Allah tuh menunjukkan gitu kan. Itu kayak malaikat gitu kan. Ada pemulung datang seret gitu kan. Pas kita berhenti, dah Bismillahirrahmanirrahim, sedekah ya lumayan lah gitu kan. Bismillah, semoga Allah menunjukkan gitu. Habis itu telepon mbaknya, oh ini loh Bu, yang gereja itu sebelah ke kanan gitu. Padahal sebelumnya tuh nggak ngeliat itu ada apa ya Allah. Habis itu baru lihat, oh sini ya kayak gitu kan. Habis itu kayak ada jalan gitu, kayak dituntun gitu. Terus ujian. Di sini, ya Allah udah mau. Ada kelewat terus tadi ya? Iya. Lebih sabar, nyampe nggak gitu kan? Akhirnya sampai rumah saya. Ibu maaf, saya buka ya. Jadi saya jelaskan bahwa kalau saya ke tempat pasien biasanya sih, kalau memang ada energi negatif, santet atau telur dan sebagainya, saya pasti akan sampaikan. Kalau bukan ya saya sampaikan juga, saya nggak mau ngelebay Bu, nggak mau mengada-ada. Wah ini ibu satu nih. Saya nggak mau begitu. Ini ada yang ngirim nih. Ini kalau ibu petik-petik itu nih, gitu kan. Ini nanti hati-hati kalau masuk ke badan nih. Ibu bisa nggak bangun ini. Nah, kalau orang disampaikan begitu, ibu dengan was-was yang tinggi, bapak yang was-was tinggi, kan panik. Besok begini aja. Syaratnya bapak kalau mau selamat ibu bapak, gitu kan. Bapak harus beli sapi, ibu beli kebo. Anaknya besok suruh beli ayam hitam ya. Saya nggak mau tahu, pokoknya ibu mau selamat tuh, bapak selamat, anak selamat gitu. Beli deh, bapak 60 juta, ibu 30 juta, ayam cuma ini udah berapa ratus juta. Hah? Orang dibodoh-bodohin, hah? Ya banyak yang begitu Bu. Maaf nih, maaf. Jadi banyak pasien Abah yang ke tempat Abah banyak bercerita hal-hal yang semacam itu Bapak. Sampai mengorbankan pinjam sana pinjam sini, bahkan datang ke tempat spiritual itu sampai ada ibu-ibu sampai menangis Pak. Bahkan saya mah nggak jelek-jelekin, ini nyata ya. Jadi bilang ada dari komen gini kecil tuh, apa jangan jelek-jelekin spiritual yang lain dong. Saya nggak jelek-jelekin, ini mah nyata. Banyak pasien saya yang datang cerita sampai dia gedein surat tanah untuk berobat gitu loh. Dan itu orang yang sudah terkenal TV lagi, udah terkenal TV. Nenek-nenek janda Bu, cerita ke saya sampai nangis untuk daftar aja 10 juta. Ketika dia mau berobat, dia sendiri, anaknya sudah nggak percaya dengan ibunya, dengan keluhan dan sebagainya keluhan ibunya. Akhirnya dia pengen kesembuhan gitu loh. Kalau dia sering lihat di TV pengobatan itu, akhirnya dia nggak punya uang dan sekian, dia gadein surat tanahnya, surat rumahnya, bukan surat tanahnya, surat rumahnya digadekan untuk dana pengobatan. Setelah dia dapat uang pinjaman dengan menggadaikan uang sertifikat rumah, lakukan pengobatan. Datang ketika dia cerita sama saya, datang ke tempat ruang tunggu, datang asistennya. Bu, ibu mau yang VIP apa yang plus VIP plus gitu? Loh, maksudnya kalau yang di sana 15 juta
sampai dengan 20 juta. Gitu loh, ibu, oh saya 10 juta di sini aja. Sampai sabar, nunggu, dan alhasil tidak ada kesembuhan. Dan ibu itu, cerita ibu itu, dia cerita sama saya, dia tidak punya apa-apa, sudah. Bawa ke rumah saya, diantarin ojek bu. Diantarin ojek, bawa uang, saya tanya ibu punya uang berapa? 200.000 bah. Oh ya sudah. Kalau 200.000 ya 100.000 buat ojek. Ya udah 100.000 pegang aja. Enggak, saya buat ini aja, pegang aja. Terus ibu mohon maaf, masih ada angsuran lagi nggak? Kalau sertifikatnya digade, masih 3 bulan lagi sih pak. Akhirnya saya suruh lunasin uang pinjaman tersebut, ibu ambil sertifikatnya lagi. Dan saya kasih obat juga, alhamdulillah. Saya didoakan sama beliau sampai nangis, doakan. Saya juga harus, saya bukan itu harapan saya, bukan saya minta didoakan dan sebagainya, tapi saya melihat kondisi ibu ini kasihan. Dia harus bertahan untuk kesembuhan fisiknya dan juga harus mencari uang untuk menebus sertifikat rumahnya. Kalau nggak ditebus, nggak dibayarkan, otomatis kan rumahnya disita. Ya, apalagi kalau bukan bank, pihak cuma satu pihak misalnya, rentenir dan sebagainya, kan itu lebih bahaya lagi gitu kan. Akhirnya ya saya sarankan itu. Dan sekarang alhamdulillah infonya bahwa rumahnya sudah bisa dikembalikan surat rumahnya dan kondisinya sudah mulai berangsur baik. Setidaknya kan itu ada kebaikan ya ibu ya. Nah, jadi buat netizen ya alhamdulillah, cuma itu cerita abah, bukan abah mau sumbar. Jadi kita ambil sisi baiknya aja gitu. Jadi kalau lewat admin ya begitu peraturannya. Dan karena memang saya batasin dengan adanya COVID ini bu, ya bapak ya, untuk rumah saya kan bapak antri ya, nunggu terus dibatasin. Saya kalau mau saya umbar orang sudah datang banyak sih bisa aja, cuma kan nanti saya ditegur oleh aparat. Saya tetap jaga protokol, tetap mengikuti aturan pemerintah setempat seperti itu ibu ya, gitu ibu. Jadi kembali lagi kepada pembahasan bahwa alhamdulillah ini udaranya sudah mulai enak. Kalau yang saya lihat udah nyaman pak. Beda dengan ketika saya masuk tadi ada panas. Sekarang saya sudah merasakan semilir udara mulai masuk dingin. Sudah mulai mendingin tempat ini sampai dengan ke atas. Bapak masih merasakan lebih enak sekarang. Ibu merasakan tidak? Tenang. Lebih tenang kan? Lebih tenang. Ya Allah. Ibu kemarin-kemarin hanya melihat abah di YouTube ya. Iya, terus ya sebelumnya kan saya kan merasa yang aneh-aneh gitu kan bah gitu kan. Terus habis itu saya itu searching gitu kan, nyari ustadz yang ru'yah, pokoknya yang daerah Depok kan dekat bah gitu kan, saya nggak mau jauh-jauh gitu kan. Terus searching ketemu Abah Ukon gitu kan, biasa dipanggil Abah Ukon. Ya udah mulai situ menelusur gitu kan, lewat YouTube akhirnya ngikutin Abah. Habis itu saya ajukan proposal ke suami gitu kan, saya cerita begini. Sebelumnya ketakutan ini. Alhamdulillah mulai tenang aku Mbak. Amin, alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah, semoga ibu beserta suami beserta anak senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih penjagaan oleh Allah, sehat walafiat lahir batin. Dengan kondisi Covid kayak gini mudah-mudahan dijaga kesehatannya sama Allah ya, sehat walafiat, dijauhi dari penyakit berbahaya maupun mematikan, dibukakan rezeki yang halal dan barokah, diangkat derajatnya dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anaknya nanti kelak menjadi anak yang saleh, membanggakan Rasulullah dan membanggakan tentunya oleh kedua orang tuanya. Amin. Ya. Itu aja. Saya tanya sekali lagi Ibu Ridho ya. Ikhlas ya? Baknya saya hancurin. Ini terima kasih Allah udah kesini, ya Allah meluangkan waktunya gitu kan bantu kita. Terutama saya tuh yang sebelumnya was-was, banyak pikiran kayak gitu loh, Pak, takutnya ada yang nggak suka atau saya salah sama seseorang gitu kan, kan kita nggak tahu gitu loh Pak. Betul sekali. Wah, kita memang zaman sekarang mesti banyak ngomong sendiri, hati-hati berbicara dan perilaku dan perbuatan itu. Kadang-kadang kita merasa, oh saya ngomong baik-baik saja sih, oh saya perilaku saya kayak ngomong baik-baik saja, belum tentu. Ada orang yang tidak memandang sikap dan perbuatan kita, tapi ada orang yang memandang dengan kesuksesan ataupun kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu ada aja kan. Sisi-sisi itu yang harus waspada. Ya, baik.
saya lanjut. Saya mau pamit sama teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tayangan Abah. Abah sudah sampai di daerah mana sih nih Bu? Gunung Sindur, Gunung Sindur, Bogor. Bogor. Rawakalong, Gunung Sindur, Bogor. Abah sudah datang di sini disambut baik oleh warga di sini karena Abah dipinta untuk menetralisir dan mengangkat benda pusaka di situ. Tadi sudah Abah jelaskan. Jadi teman-teman, waspadaan memang perlu. Terus juga kita harus banyak bertanya, sharing pada orang-orang yang memang ahlinya, mungkin di lingkungan teman-teman mungkin ada ahlinya seperti itu, silakan. Kemudian cari saringan lagi, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Harus ada yang penyeimbangnya gitu loh. Benar nggak apa yang disampaikan, dengan kadang-kadang beda-beda ya, pendapatnya beda-beda. Jadi harus cari benar-benar, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kalau ketika teman bertanya sesuatu tentang yang gaib, setidaknya ada sharing lain untuk sebagai bahan pertimbangan ya. Ini alhamdulillah sudah angkat, sudah menetralisir, dan mudah-mudahan keluarga di sini diberi keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ini amanah yang penuh tanggung jawab diemban oleh Abah dan keluarga. Dan mudah-mudahan amanah ini bisa saya jaga terus ya. Dan teman-teman semua tetap dukung Abah, support Abah. Ya, tidaknya like, subscribe, komen teman-teman itu sangat bermanfaat. Selalu Abah bilang sangat bermanfaat buat orang-orang yang di belakang Abah. Ya, teman-teman nggak perlu saya jelaskan lagi. Tadi sudah saya jelaskan, sangat bermanfaat buat orang-orang yang ada di belakang Abah. Ya, begitu teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman selalu diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan oleh Allah. Dan mungkin yang beragama non-Muslim, mudah-mudahan Tuhan sesuai dengan doanya kalian. Mudah-mudahan semua kita sebagai makhluknya masing-masing punya kepercayaan, masing-masing punya keyakinan, mudah-mudahan diijabah doanya masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.